Ya tadi sudah sampaikan dari awal dan alhamdulillah kami bertiga plus ada 3 ahli yang tadi ada di dalam, ada ahli pidana Bapak Didit, kemudian ada ahli teknologi forensik ya, itu adalah Pak Prof. Tono Saksono, dan kemudian juga ahli satu lagi yaitu Pak Ridho Ramadi, Dr. Ridho Ramadi. Jadi semua memberikan keterangan. Ada beberapa poin yang ingin saya tambahkan karena tadi mungkin belum disampaikan oleh Mas Refli. Yang pertama adalah ya itu bahwa akhirnya kita mengetahui bahwa biang kerok atau dalang dari semua ini adalah orang namanya Joko Widodo, ya gitu. Karena selama ini dia selalu mengatakan saya tidak melaporkan orang, saya tidak melaporkan pasal, saya hanya melaporkan kejadian atau peristiwa. Bohong, ya itu jelas betul. Kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama Joko Widodo. Itu tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya gitu, jahat banget ini. Kalau kata Rangga, kata Cinta kepada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta, Jokowi, kamu itu jahat, itu jahat banget. Ya gitu. Jadi artinya itulah pasal yang ada. Ya 32, 35 dan tadi kami mempresentasikan di dalam. Termasuk yang tadi saya presentasikan di awal dengan judul sebelum kami masuk tadi bahwa kami tetap kekeh dengan apa yang namanya 99% palsu itu kalau dalam bahasa saya. Karena di dalam kita tadi juga menyampaikan tentang beberapa hal, misalnya soal-soal perbandingan-perbandingan dan juga tentang kelakuan si Andi Aswan dan lain sebagainya. Ya, tapi itu lain soal, nanti akan kita bahas terus. Kemudian yang kedua, apa yang kami teliti, saya Dr. Rismon dan akan ditambahkan secara detail dan Dr. Tifa, selama ini adalah barang yang kurang lebih sama. Ya gitu, yang kurang lebih sama. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid. Dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa. Dan untuk pas foto yang tertempel di bagian ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Ya, karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Rismon sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira. 23 tahun. Itu pun sudah mulai berburam. Ya, ini masih sangat tegas dan jelas. Ya, tidak tuh. Kemudian khusus untuk detail itu, alhamdulillahnya kami meskipun diminta untuk melihat, kami tetap tidak boleh memegang. Ya, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang saya satu lawyer, saya sudah merasakan itu. Kami tidak boleh memegang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali. Apalagi memotret, karena kami bilang. Dan tetap ada satu pertanyaan besar. Karena dalam yang disebut sebagai ijazah itu, ada sebuah goresan di sebelah kiri, ada sebuah garis, yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru. Ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang kemudian kami pertanyakan, dan Dr. Rismon akan menambahkan. Logo Universitas Gadjah Mada yang tercetak, sepanjang yang saya tahu, warnanya meleset, tidak seperti itu. Warna logo game yang bagus itu emas. Ya. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa, ini istilahnya silahkan dikutip, bleber. Ya, bleber itu apa? Kemudian pecah, mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi kayak di print dengan kualitas tinta baru yang kemudian itu clear banget. Kemudian boleh kalau dikatakan, tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM. Embossnya juga tidak. Saya mau memegang embossnya nggak boleh.
Padahal emboss yang kita berikan, kita akan bisa tentu emboss beneran atau citra atau gambar seolah-olah emboss. Kan banyak itu. Tegel-tegel sekarang banyak yang print seolah-olah emboss, tapi tidak kan. Nah, kemudian nanti mungkin kita akan menerangkan kalau ada akarnya juga. Karena dalam ijazah itu juga, kan ada dua tipe pencetakan. Logo dulu, baru tulisan. Atau tulisan dulu, baru logo. Yang jelas, pada ijazah yang ditunjukkan tadi, tetap berbeda dengan contoh atau perbandingan ijazah yang lainnya. Yang lainnya di sini adalah tulisan dulu, baru logo. Dan yang kami tadi lihat adalah logo dulu yang warnanya bukan emas, baru tulisan. Jadi sekali lagi, dengan insya Allah dengan pengetahuan teknologi, bukan hanya soal komputer dan forensik, ini bukan kriminal. Saya tukang potret, saya adalah ketua klub foto, ya, saya adalah ketua klub foto di BM tahun 90. Saya adalah wakil ketua FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, tahun 2000, di mana FPSI itu anggotanya ada klub foto yang lain. Darwis pun dulu anggota saya. Sekali lagi, Darwis Triadi pun dulu anggota saya. Ya, dalam FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, yang saya dulu adalah wakil ketua umum dari HISWA, Himpunan Seni Foto Amatir Yogyakarta. Jadi saya memotret dengan analog, saya mencetak dengan analog, dan saya sekali lagi tetap 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Saya kira dari saya statementnya itu dulu. Ya, oke. Ya. Terima kali. Ya. Berarti dulu atau dia?